Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala kashifil ummah nasiril kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الله نهضه الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الله نهضه الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الله نهضه الوطن في العالمين واجمع كلمة المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramah Alhamdulillah Ustaz Haji Setiawan Zain bin Abdul Majid beserta Ayah Haji Muhammad Jamaluddin Ibu Haji Setiawan. Al-Mukarramah Alhamdulillah Ustaz Haji Setiawan Zain bin Abdul Majid beserta Bapak Guru Haji Abdul Haji Human. Al-Mukarramun para masyayikh, para ahli ulama, para anggota pimpinan Dewan Ustasyar, masyayikhul ma'had, dan terutama ayah anda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i beserta Ibunda Ustazah Haji Hazil Aziz. Yang saya muliakan Bapak Menteri Al-Mukarram Haji Ahmad Hilmi Faisal. Wahwa minal mahdiyin. Beliau ini termasuk juga mahdiyin. Tadi penunggu semua dengarkan sambutan beliau itu isinya persis seperti yang menunggu sebagai mahdi-mahdian mendengar dari al-Mahfuz Maulana. Ikhlas, syukur, sabar. Itu pengajian dari Bapak Menteri tadi. Terima kasih Pak Menteri beserta Ibu yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala BKKBN, Bapak Haji Sugi Syahid. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, para anggota Muspida, Bapak Kapolda, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Bupati dan Wali Kota, dan seluruh hamba Allah yang semuanya tidak dapat yang sebutkan, tapi mudah-mudahan yang dulu semua selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seratus ini keluarga dia, saudara-saudara dia, nisan-nisan dia, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni yang tadi telah menyampaikan sambutan di depan seluruh semua. Alhamdulillah beliau ingat kepada sekolah beliau di Panjang dulu ini, dan beliau bersama tiang dulu bahasa guru tiang di sinilah tempat yang bekerja bersama beliau dulu. Bekerja di sini di tempat kita ini, tempat yang main, tempat yang bersama-sama, termasuk belajar. Alhamdulillah, masyaallah. Hadir beliau bersama tiang guru. Hadir tiang guru belajar Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Akhani yang sama-sama kita cintai dan insyaallah juga akan menjadi penerus dari perjuangan Allah Maulana Syekh. Coba misalnya di sini ke depan, kalau masih banyak yang belum tanda. Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Akhani sama siang. Insyaallah dengan doa penuh sebagaimana doa Allah doa kita semua. Insyaallah terus dari perjuangan Allah Maulana Syekh. Beliau mengucapkan salam kepada beliau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang ya Allah. Alhamdulillah senang yang mulia pada hari ini. Bapak Bupati dan semuanya yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, semuanya tamu-tamu dia, jemaahnya, semuanya ahli-ahliya, kaum muslimin dan muslimah, murid-murid dari Al-Mahfuz Maulana Syekh yang mudah-mudahan yang tetap mengiring perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan pondok, ruasaul manahij, para pimpinan organisasi Islam, guru-guru tiang, sahabat-sahabat tiang, saudara-saudara tiang, pimpinan Nahdlatul Ulama, yang ada
Insya Allah sebagaimana disampaikan oleh saudara Tiang Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amin Murni, Islah ini pertemuan pada Hultah Akbar yang kata Bapak Bupati istimewa KWDI yang ke-75 ini insya Allah awal terus akan bersyukur, terus akan bersatu, bukan hanya keluarga tetapi semua kekuatan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama-sama dengan seluruh kekuatan perjuangan umat yang lain bergerak, berikhtiar untuk memperjuangkan ada di tempat yang menunggu ente yang beriman dan percaya saya. Mudah-mudahan ikhlas kalimatillah insul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, setelah syukur demi syukur, kebahagiaan demi kebahagiaan, kesukaan demi kesukaan di dalam hati yang menunggu, maka pada kesempatan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai renungan yang menunggu semua, setiap kali kita melaksanakan hultah, termasuk hultah ini yang ke-75 yang ada di Pancor, Tanjung ini, insya Allah nanti pada saatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Al-Mukarramah Uminda Haja Siti Rekamin Zainuddin Abdul Majid, nanti juga akan ada hultah di Anjani. Kita sama-sama datangi itu, kita sama-sama syiarkan, kita datangi, kita hidupkan, karena itu semua bagian dari cinta kita kepada Al-Makhluk, bagian dari cinta kita kepada perjuangan Nahdlatul Wathon. Dalam hultah ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ada dua hal. Di dalam setiap kali kita melaksanakan hultah ini, lebih-lebih dirangkaikan dengan haul guru kita, Sini Syekh Maulana Hingga Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fansuri rahimahullah ta'ala. Yang menunggu pertama ittifaq ilal barok. Pada saat kita berhultah, pada saat kita melaksanakan haul, kita menengok ke belakang. Apa yang kita tengok di belakang? Apa yang kita lihat pada masa lalu? Yang kita lihat pada masa lalu, yang kita tengok ke belakang adalah perjalanan perjuangan dakwah Nahdlatul Wathon. Perjuangan Al-Makhluk Maulana Syekh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan inilah akar dari perjuangan beliau. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua langkah-langkah yang menunggu untuk ikhlas, insya Allah jadi kebagusan milik kita dan milik guru kita. Kebagusan kita mudah-mudahan jadi timbangan kebaikan dengan silaturahim, dengan mendekat seperti ini, dengan kita berjumpa, mengucapkan salam, bersalaman, saling maaf, memaafkan kalau ada kekhilafan kita, sambil meneguhkan komitmen perjuangan, jadi pahala kebagusan kita. Demikian pula menjadi pahala kebagusan Al-Makhluk Maulana Syekh Winda Tuan Guru yang telah memberikan demikian banyak ilmu, hikmah, pelajaran, memberikan pedoman, semangat perjuangan kepada yang menunggu. Mengapa jadi kebagusan Al-Makhluk? Karena inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Antara Al-Makhluk Maulana Syekh mar'iyah wa ghairu mar'iyah. Apa yang mar'iyah? Mar'iyah maknanya sekitar, sisa-sisa perjuangan, hasil perjuangan Al-Makhluk yang kelihatan tidak begitu. Ada pondok di Pancor, itu hasil perjuangan Al-Makhluk. Ada pondok di Anjani, hasil perjuangan Al-Makhluk. Ada pondok-pondok bukan hanya di NTB tetapi di 9 provinsi seluruh Indonesia, itu hasil perjuangan dari Al-Makhluk Maulana Syekh. Bukan hanya pondok, bukan hanya madrasah, tetapi Darul Aitam, di mana-mana kami asuhan warga RW tanpa diajak, tanpa diberikan upah, tanpa didorong-dorong, dengan kesadaran sendiri mengasuh, membina, membangun Darul Aitam di Pancor, di mana-mana, sehingga alhamdulillah sekarang berkembang di mana-mana. Semua termasuk asal dari Al-Makhluk Maulana Syekh. Al-Mustasfaya, tempat-tempat orang berobat, klinik-klinik
itu yang marilah kita sehingga kita lebih tinggi. Apa pesan Almarhumah Maulana Syekh dulu pada saat yang belum mengaji? Murid-murid itu bahasa Panjang ini tahu-tahu minta berkah. Coba minta berkah untuk kita selalu dengan malik dia. Lalu karena berkat untuk kita kadang-kadang dia lupa terhadap keberkahan. Datang di sini salah seorang cucu dari Almarhumah Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Lutfi yang telah menyampaikan takris, menyampaikan kesan beliau yang langsung melihat murid-murid Almarhumah. Kesan bagaimana kakek beliau sangat mencintai guru yang tersebut. Itu bagian dari keberkahan Almarhumah Maulana Syekh. Nah, mudah-mudahan semua asar-asar Almarhumah ini yang belum pelihara ini, madrasah kita pelihara ini, kemudian nilai-nilai perjuangan juga kita jaga, kita tumbuhkan, kita jaga terus dalam diri kita. Karena sebagaimana disampaikan tadi oleh sebagian Tuan Guru Haji Al-Gede, bila sakit perjuangan itu tidak ada kesudahannya, terus menerus sambung menyambung. Mudah-mudahan yang punya semangat untuk meneruskan perjuangan Almarhumah Maulana Syekh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Almarhumah Maulana Syekh masyhur pertama dengan apa? Insya Allah pertama dengan keikhlasan beliau yang masyhur. Jadi syahadat yang dulu pada kesempatan ini, Almarhumah dengan ikhlas atau tidak? Ulangi, Almarhumah dengan ikhlas atau tidak? Ulama mengatakan ciri ikhlas itu ada 4. Yang pertama istimrariyah. Seorang manusia hamba Allah akan dianggap sebagai orang yang mukhlis kalau ada istimrariyah. Istimrariyah itu maknanya nyambung terus sepanjang hidupnya, tidak henti-henti berjuang, tidak putus, tidak mundur, tidak rekor karena satu perubahan, satu tantangan. Pada mana apa sih penyanyi yang unik si anak-anak sambil pulak terlibat. Ada dari bahasa Inggris, paham juga bahasa Inggris tu? Alur kita paham bahasa Inggris, waktu anak-anak tercekat bahasa Inggris ni. Kenapa perlu bahasa Inggris? Aning bimbe, jangan hanya di Indonesia, dia kemana saja anak-anak kita dia punya kepercayaan ini, punya sifat di nafsi. Dia lebih mudah terapalisi dengan, dia lebih mudah berkumpulisi dengan apabila kita paham bahasa dari suatu kaum. Pergi kemana-mana dengan bekal bahasa Inggris, dengan bekal bahasa Arab, dengan ilmu-ilmu di pondok, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan sukses dimanapun. Tadi ada lagu-lagu, jangan perlu anggap remeh lagu-lagu tadi. Dia sekedar lagu semuanya, selalu mengandung nilai perjuangan. Ada lagu tadi, we will not go down, bahasa Inggris. Apa kenanya? Wa'idha kuntar yadada mabala tajza fil harbi minar rahim. Coba lakukan. Wa'idha kuntar yadada fil harbi minar rahim. Loh, maknanya apa dalam sini? We will not go down maknanya kami tidak akan patah semangat, tidak akan menyerah. Lalu itu lagu perjuangan untuk memberikan semangat dan mengenal sahabat jari merupakan dia searah di Palestina. Semakin ini terus menerus bertindak si Israel, terus menerus dengan segala macam cara dibuat menjadi putus asa. Tapi insya Allah mereka tidak akan putus asa. Kita juga sebagai warga Nahdlatul Ulama, umat Islam di Nusa Tenggara Barat tidak akan putus asa. Penuh semangat. Karena kuntal bid'ah fala tajza bil harbi minar rahim. Kalau sudah berkedam, kalau sudah maju, kalau sudah menanamkan niat, fala tajza bil harbi minar rahim. Jangan takut apapun tantangan. Saya sampaikan ini juga kepada saudara saya, Tuan Guru Haji Al-Gede Muhammad Ali bin Sakti Al-Gede. Beri sakti, kalau sudah punya niat, maju terus. Jangan mundur. Nah, ini bukan kampanye. Kalau ada apa, bukan kampanye.
ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena ikhlas itu fondasinya kepahaman, dan kepahaman itu fondasinya adalah ilmu pengetahuan. Al-Makrullah bukan sembarang orang soleh, tapi orang soleh yang alim, orang yang berilmu, diakui oleh semua dunia. Dengan ilmu itulah, ilmu yang diiringi dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang menyebabkan beliau semakin tunduk dan cinta ibadah, itu yang kemudian melahirkan keikhlasan di dalam perjuangan. Ikhlas juga yang ketiga, kata ulama, membutuhkan tadarruj. Tadarruj maknanya bertahap. Tidak ada satu perjuangan seorang manusia mencapai satu maqam, seperti Imam Ghazali mencapai satu tingkatan maqam menjadi imam menjadi Islam, kecuali beliau telah menempuh perjalanan yang panjang. Al-Makrullah Maulana Syekh juga menjadi guru dari guru-guru kita, menjadi maha guru kita, menjadi pendiri Nahdlatul Wathon, menjadi teladan kita, warga Nahdlatul Wathon, juga setelah melalui perjuangan tahapan demi tahapan dalam kehidupan hidup. Maka dia pesan kepada guru-guru selaku warga Nahdlatul Wathon, adik sabar-sabar berjuang ini, sabar-sabar berjuang. Lihat mu'alimin yang sekarang sudah kita bertahkan. Sekarang bangunannya bagus. Dulu kalau kita lihat di dalam masyarakat penuh masa, mu'alimin ini dibangun dari semua warga Nahdlatul Wathon, ribuan dipoto di masyarakat penuh masa, lesan beres. Kenapa lesan beres? Apa bahasanya itu? Tangkap beres, lekan apa itu? Lekan bambu. Besek. Tahu. Loh. Selalu beres. Al-Makrullah berdiri di depan beliau ribuan jamaah Nahdlatul Wathon dulu tahun 1937. Kalau dihitung Hijriah 75 tahun yang lalu, semua langsung beres. Khidmat mendengarkan arahan Al-Makrullah, kemudian bersama-sama meletakkan batu pertama untuk pembangunan ilmu ini. Dari beres itu, dari kemudian bedeng itu, kemudian dari tertarik, dari ilalang, sekarang sudah menjadi gedung-gedung yang megah. Di Pancor megah, alhamdulillah. Di Anjani megah, alhamdulillah. Di Telawi, di seluruh sekolah-sekolah Nahdlatul Wathon megah, alhamdulillah. Wasyukurillah. Tapi ingat, itu semua diawali dengan masing-masing warga Nahdlatul Wathon membawa satu ngesong beres dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Yang keempat, ikhlas itu kata ulama tidak akan terwujud dan tidak akan tampak nyata kecuali kalau seseorang itu mampu memegang amanah. Wal amanatu khairu syahidin kharijin 'ala ikhlas. Ulama mengatakan bahwa amanah itu adalah tanda bukti yang paling nyata dari keikhlasan yang tersimpan di dalam hati. Maka tidak ada keikhlasan bagi orang yang tidak amin. Tidak ada keikhlasan bagi orang yang suka melekat. Tidak ada keikhlasan bagi orang yang suka menipu. Tidak ada keikhlasan bagi orang yang suka korupsi. Tidak ada keikhlasan bagi orang yang suka mengkhianati amanah. Maka bagi-bagi Nahdlatul Wathon, termasuk kader-kader NU yang kebetulan diberikan amanah menjadi seorang pejabat, apakah itu dari lurah, dari camat, dari bupati, gubernur, kemudian di kepala sekolah, semua yang pegang amanah, ingat bahwa amanah itu mas'ulatul amanah. Warga Nahdlatul yang baik adalah Nahdlatul yang pandai memegang teguh amanah. Amanah yang ada, tanggung jawab yang ada, itu mustahdaman, dikembalikan, digunakan, dikhidmatkan untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan ingat yang betul pada saat Rasulullah Nahdlatul Wathon, apa katanya? Nahdlatul Wathon adalah penegak iman, penegak takwa ajaran Tuhan. Apa katanya? Nahdlatul Wathon bukan alat mencari makan, mencari kursi menengok iman. Nah, itu kepada
kepada semua pengalaman. Ilmu alat penegak iman, penegak takwa adalah Tuhan, bukan alat mencari makan, mencari kursi selera iman. Semua jabatan-jabatan itu adalah wasilah, jalan untuk kita wujudkan apa yang pernah kita pelajari. Ajaran-ajaran baik, pemihakan kepada mustaqim kita wujudkan ketika kita memimpin. Pemihakan kepada aliran lama wal masyayikh wujudkan ketika kita memimpin. Tetapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Nah, kedua bukan alat untuk mencari makan, mencari kursi melewati rumah. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama yang perlu belajar keikhlasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan keikhlasan tadi ada istimroriyah, tanda ikhlas itu terus berjuang. Dari keikhlasan itu juga ada makna ilmu. Orang yang mau ikhlas itu harus menghiasi diri dengan ilmu, terus belajar. Tidak puas, tidak cukup dengan ilmu yang sudah ada, tapi terus membaca, berdoa, belajar. Orang yang ikhlas itu juga mutadarris, orang yang selalu mengikuti secara sabar tahapan-tahapan perjuangan. Dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang pandai dan teguh di dalam memegang amanah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dari Al-Maqurrah Maulana Syekh yang belum juga belajar tentang istiqomah. Istiqomah berat. Mudah-mudahan yang mencari beristiqomah. Mudah-mudahan yang mendengar juga istiqomah. Istiqomah luzum ala tetap di dalam konsekuen, di dalam yang baik, tetap di dalam yang baik. Dan istiqomah itu bapak-bapak dan ibu-ibu berat, tetapi kalau kita ikhtiarkan, insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam hati, sebagaimana keikhlasan itu juga dalam hati. Ikhlas ada tanda dalam kehidupan manusia. Keistiqomahan juga ada tandanya dalam kehidupan manusia. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ar-rajula musaddida la yablughu darajat as-sawwam al-qawwam bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami dharibatihi. Tanda bahwa seseorang ini istiqomah di antara sekian banyak tanda di dalam kehidupan orang itu. Di dalam kehidupan seorang hamba Allah ada dua, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda bahwa seorang hamba itu istiqomah, pertama husnul khuluq, akhlak bagus. Dia tanya dulu, akhlak al-Maqurrah bagus apa enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, karam dharibah. Dharibah makna tabi'ah, kata ulama. Orang yang istiqomah itu cirinya dia punya kemurahan jiwa. Kemurahan jiwa maknanya bapak-bapak dan ibu-ibu nahdi-nahdi sekalian yang berbahagia, tidak sekedar bagi kefir. Walaupun Allah sepanjang ayat Allah sering bagi kefir, tapi bukan itu makna secara khusus. Makna dari kemurahan jiwa itu adalah membagi ilmu, membagi kebaikan, selalu berbuat baik, mengajak kepada amal soleh, mencegah kepada kemungkaran, menghidupkan silaturahim dan selalu terbuka menerima kebaikan dan mengampuni. Contoh Al-Maqurrah Maulana Syekh. Insya Allah kalau kita lihat hadis ini, Al-Maqurrah dengan akhlaknya yang mulia dan dengan kemurahan jiwa yang luar biasa, terus-menerus bersedekah, bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan hayat beliau diwakafkan untuk perjuangan umat. Beliau adalah orang yang istiqomah. Mudah-mudahan yang beruntung diri beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari ayat Al-Maqurrah Maulana Syekh. Tentu belum dia masing-masing yang pernah mengaji memperoleh kesan-kesan khusus dari Al-Maqurrah Maulana Syekh. Kalau kesan dia kepada beliau banyak, walaupun dia tidak lama mengaji kepada beliau hanya 5 atau 6 tahun dari Pancor, dari 8
sampai tahun 1991 sebelum siang berangkat ke Kairo. Banyak yang kita lihat dari Al-Maqurrah Nasir, semuanya menjadi pelajaran untuk demikian. Insya Allah perlu juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami kasih yang berbahagia, tentu kedua pada saat kita melaksanakan ultah, selain kita menengok ke belakang, kita juga melihat ke depan. Nah, kedua tahun ini doa dari Al-Maqurrah itu dari iman abadi. Mudah-mudahan wajur wahwan wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada beliau. Maka pada kesempatan ini dia ingatkan seluruh kepada mafhum yang utuh dari Nahdlatul Watan. Ada menjadi semangat terhadap yang utuh. Ada yang ke depan terus kita perjuangkan Nahdlatul Watan. Bukan untuk dunia, itu alat perjuangan. Kita perjuangkan Nahdlatul Watan untuk kita kalimatullah bersama dengan semua komponen masyarakat yang lain. Seluruh masyarakat Islam, Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua organisasi Islam, bahkan dengan komponen-komponen bangsa lain yang berasal dari non-Muslim, kita sama-sama berjuang untuk kebaikan daerah kita, untuk kemajuan negara kita. Maka kalau kita ingin mengharapkan Nahdlatul Watan terus dapat memberikan kiprah ke depan, ingat, Nahdlatul Watan itu adalah harakah Islamiyah, Da'awiyah, Sunniyah, Islamiyah, Tanzimiyah, Jamaiyah. Nahdlatul Watan itu yang pertama adalah gerakan perjuangan. Jadi kita tutup-tutup, kemudian tentu bisa dengan ilmu, mulai dengan perjuangan. Alhamdulillah semangat perjuangan luar biasa. Dari sekolah dan semua perjuangan yang ada, langsung kita lihat saat ini. Syahidul Iyan, dari mata kita langsung melihat perjuangan Nahdlatul Watan. Itu menunjukkan bahwa semua punya semangat untuk terus berjuang. Pokoknya, yang kedua Islamiyah. Nahdlatul Watan itu bukan sekedar gerakan perjuangan, tetapi dia adalah gerakan perjuangan Islam. Jadi mendasari seluruh nilai-nilai Nahdlatul Watan mustamadun minal kitab was sunnah. Selalu syaratnya ini. Coba sebut hizib. Apa manis selain hizib? Wirid. Apa manis selain wirid? Tarekat. Apa selain tarekat? Madrasah. Semua mustamadun minal kitab was sunnah. Diilhami dari ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Watan bukan hanya sekedar harokat Islamiyah, tetapi da'awiyah. Da'awiyah maknanya Nahdlatul Watan itu gereja. Mun bahasa Al-Maqurrah murasa yang malas berarti yang mohon maaf. Nahdlatul Watan da'awiyah. Jadi suatu gerakan Islam yang mengajak, dan dakwah Islamiyah juga adalah dakwah yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam. Rafiqan bima ya'muru bihi wa rafiqan bima yanha anhu. Dakwah yang mengajak dengan makhluk, bukan dakwah yang kasar. Bukan dakwah sini numpah, bukan dakwah yang memojokkan, bukan dakwah yang menistakan, bukan dakwah yang mencari kekurangan orang atau kelompok lain, tetapi dakwah yang merangkul dan bersama-sama mengajak kepada keselamatan dunia akhirat. Itu dakwah betul. Maka dua kalimat belajarlah menjadi ahli dakwah yang bukan hanya memahami dalil-dalil kitab sunnah, tetapi juga memahami mana hidup dakwah, paham bagaimana cara berdakwah, sebagaimana Al-Maqurrah. Maulana Syekh berusaha paham bagaimana berdakwah, hasilnya belum semua. Nahdlatul Watan bukan hanya harakah Islamiyah, da'awiyah, tetapi dia juga adalah sunnah.
sunniyah. Sunniyah maknanya apa? Nahdlatul Wathon adalah harokat Islamiyah da'awiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nur dari tunggak di tekan nur tiwal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab Imam Al-Asy'ari wal Imam Al-Maturidi wa fiqhi ala mazhab Al-Imam Abi Muhammad Idris Muhammad Syafi'i Al-Qurashi Al-Maturidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti dia buat-buat. Ini juga talibat. Sebelum juga talibat ini seperti sekarang banyak belajar tentang paham-paham macam-macam sekarang. Sekarang dunia ini seperti pasar pekan. Kalau pekan biasa itu kita jual bawang Aceh, kita jual sepia. Kalau sekarang dunia itu pekan seperti pasar. Apa yang dijual? Yang dijual itu paham dan itu. Paham. Macam dengan jual paham. Paham itu aneh-aneh. Paham yang kadang-kadang memujukkan pemahaman ulama-ulama yang kita hormati dan kita cintai. Nah, sebelum kita bicara tentang paham-paham yang lain, dalami dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum belajar tentang pemahaman fikih yang lain, belajar dulu tentang fikih Imam Mazhab Syafi'i. Pahami dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau kita pahami dengan baik, seluruh anak-anak muda Nahdlatul Wathon yang semangat pergerakannya, semangat intelektualnya luar biasa. Saya ajak pada kesempatan ini, belajarlah yang baik tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah tidak akan kurang semangat kemajuan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan ada. Jangan lupa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu datang. Beliau datang menyampaikan suatu ideologi, suatu akidah, suatu pemahaman yang merupakan jalan keluar dari pertentangan antara Mu'tazilah dengan Jabariyah. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak kelahirannya itu sudah datang untuk menyelesaikan masalah. Maka kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah kita, mari kita belajar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu pegangan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon Ahlus Sunnah, Nahdlatul Wathon harokah Islamiyah, da'awiyah, sunniyah, Islamiyah. Semangat Nahdlatul Wathon dalam memperbaiki. Alhamdulillah, Islam nyata pada hari ini, mudah-mudahan semakin nyata pada masa-masa yang akan datang. Tanzimiyah, Nahdlatul Wathon juga adalah suatu perjuangan yang terorganisir. Maka ada perangkat organisasi yang mudah-mudahan ke depan akan semakin bagus, akan semakin solid. Dengan organisasi yang baik, yang teratur, yang semua elemennya bergerak dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan inilah kalimat Hizbul Islam wal Muslimin, maka Nahdlatul Wathon akan semakin jaya. Terakhir Nahdlatul Wathon adalah Tanzimiyah Jamaahiyah. Kekuatan Nahdlatul Wathon pada jamaah, kekuatan yang sisi satu. Munda kompak, kuat sih. Kompak sini? Kompak? Munda binger, sholat ini. Binger sini? Munda pacu, bagus ini. Pacu sini? Jadi al-jamaah Nahdlatul Wathon merupakan mir'at, cerminan dari Nahdlatul Wathon secara keseluruhan. Maka alhamdulillah hari ini juga ada tadi penandatanganan MOU dengan kepala BKKBN. Jadi muslimat Nahdlatul Wathon hebat luar biasa, hebat sekali muslimat. Hari ini semua yang menyelenggarakan itu muslimat, kegiatannya muslimat, pengisi acaranya muslimat, yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan juga muslimat. Memang benar kata kita Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa an-nisa imanul billah, perempuan itu adalah tiang dari kesuksesan dan kemajuan suatu kaum, suatu negara. Nahdlatul Wathon akan maju apabila muslimat yang maju. Tadi kita tandatangani, saksikan penandatanganan dengan BKKBN. BKKBN Bapak Ibu keluarga berencana bukan artinya itu memutuskan kelahiran, tidak, mengatur. Coba yang ketua, perlu atau tidak atur kita? Coba ini semangat ini, perlu ngatur semangat ini. Jadi lebih bulan kebetian. Ini semangatnya harus ada
silahkan sudah. Bulan lalu, bulan Juli juga cukup dulu. Jaga bagus-bagus dijaga si lalu, kemudian tinggi berikan pendidikan yang bagus, ajarkan cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, perjuangan, insya Allah walaupun hanya 2, tapi akan memberikan manfaat yang luar biasa. Atur, kalau memang seperti kata Pak Bupati, Lombok Timur secara khusus 1.200.000 manusia. Nah, perlu diatur. Di NTB sudah hampir 4,4 juta. Jadi kita termasuk provinsi yang sangat padat. Nah, oleh karena itu perlu diatur. KB itu untuk mengatur. Kalau KB itu untuk memutuskan kelahiran tiang yang paling tidak sembuh. Tapi KB bukan itu. KB itu untuk mengatur. Kenapa diatur? Karena memang tidak hidup di manusia. Kita manusia hidup di dunia ini. Kalau ingin maju, ingin semuanya berjalan dengan baik, tentu harus dengan aturan-aturan yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah sekalian, terima kasih atas kehadiran guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Dan kepada semua yang hadir para tamu undangan, saya tidak bisa sebutkan yang tadi saya lupakan. Saya kembali menyampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atas